Luar biasa. Oke Pak, kita berdoa ya Pak. Semua teman-teman ya. yang ada di live Zoom, di live YouTube, kita dukung doa. Pak Sintiwangi ikuti saya berdoa ya Pak. Tuhan Yesus, ya, Pak, ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya hari ini mengaku bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup saya. Saya hari ini mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup saya. Engkau berkuasa atas hidup dan mati saya. Engkau berkuasa atas hidup dan mati saya. Dan Engkau adalah juru selamat saya. Dan Engkau adalah juru selamat saya. Hari ini saya mengaku bahwa aku adalah orang berdosa yang ditebus oleh Yesus. Amin. Hari ini saya mengaku bahwa aku adalah orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Ampunilah dosaku di dalam nama Yesus dan terimalah hidupku menjadi anak-Mu. Ampunilah dosaku dalam nama Yesus dan terimalah aku menjadi anak. Dan terimalah aku menjadi anak-Mu. Dan terimalah aku menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak segera dibaptis supaya keselamatan itu tidak hilang. Amin, amin. Haleluya. Ya, Bapak Satu segera orang dibaptis. diselamatkan, seluruh dan sisi surga bersuka cita. Nanti Bapak cari Bapak tinggal di mana, atau email saya Pak, hagios.eu@gmail.com. Ada di sini. Sebentar saya tunjukkan. Sebentar saya share screen aja ya. Saya share screen supaya di ini ya. Nanti saya keluar ya. Hagios ya. hagios.eu@gmail.com. Biasa ya. Gmailnya biasa. Yang penting ini hagios.eu@gmail.com. Bapak email ke saya. Bapak segera dibaptis. Mungkin jangan di kota terdekat, tapi nanti ke kota agak. Nanti kita yang atur akomodasinya Pak ke teman-teman di kota tersebut supaya Bapak bisa dibaptis. Sebab orang kalau sudah percaya Yesus, percaya dan dibaptis, nanti Bapak dipenuhi Roh Kudus. Supaya Bapak nanti Roh Kudus, kan Bapak nggak bisa sama saya terus kan, tapi nanti Roh Kudus yang ngajar Bapak untuk baca firman Tuhan dan bagaimana memahami firman, bertumbuh rohaninya. Dan itu Roh Kudus, Tuhan Yesus janji, kamu tidak akan sendiri, tetapi akan mengirim penolong yang lain, itu Roh Kudus. Nah, itu nanti Roh Kudus, setelah Bapak dibaptis, nanti Roh Kudus itu akan memenuhi hidup Bapak, dan nanti Bapak tadi, kayak Pak Hendro bilang, nanti setiap baca firman Tuhan, nanti Bapak ngerti. Makin ngerti, makin nanti misalnya nanti akomodasi sama transportasi nanti kita yang atur Pak. Jadi kecuali kalau Bapak memang ini ya, tapi biasanya memang kalau, dan Bapak kalau dibaptis itu nggak dimintain bayaran ya Pak. Jadi jangan nanti kemarin ada yang nanya saya, Pak dibaptis bayarnya berapa? Oh bayarnya darah Yesus itu mahal banget itu. Ya darah seorang anak tuh Allah dibunuh. Jadi baptis itu Bapak, baik, ya, Pak. Ya karena beberapa gereja ada yang kasih tarif baptisan 500.000, saya kaget ya, itu benar-benar penyesatan ya. Jadi dibaptis itu nggak boleh bayar ya, nggak boleh bayar sama sekali, nggak ada, karena Tuhan Yesus sudah membayarnya. Jadi kita dibaptis nanti supaya Roh Kudus bisa turun dalam hidup Bapak dan leluasa mengajar hidup Bapak, dan itu dimeteraikan. Jadi Bapak akan dituntun nanti, begitu Pak. Nanti di kota mana yang kira-kira agak jauhan ya, jadi supaya saya tahu kan di Indonesia kan kalau berubah agama itu kan, kecuali Bapak siap ya, tetapi biasanya orang-orang yang sudah firman Tuhan berkata percayalah kepada Tuhan Yesus maka kamu dan seluruh isi rumah tanggamu akan diselamatkan. Itu saya bolak-balik alamin begitu ya, saya baptis orang satu, sekeluarganya ikut semua akhirnya, itu udah bolak-balik itu. Jadi Bapak doakan juga keluarga Bapak, didoakan saja. Bapak nggak usah nginjilin mereka terlalu berapi-api, Bapak doakan mereka, berbagi kasih dengan mereka, nanti mereka ikut sendiri Pak. Nah, kalau mereka nanya, Bapak jawab. Tapi kalau mereka nggak nanya, Bapak tunjukkan dulu perbuatan kita. Perbuatan kita nanti dari perbuatan itu mereka akan sadar, kamu kok beda sekarang. Nah, gitu.
Orang kalau lahir baru Ya. sungguh-sungguh hidupnya kan beda. Seperti kan dalam pengajaran saya kan, kalau setiap hari Minggu kan kita ada pemuritan. Nah, itu kita lihat. Orang kalau benar-benar lahir baru, hidupnya pasti berubah. Nah, kalau misalnya nggak berubah, Bapak berdoa lagi ya. Tuhan, tolong Tuhan, supaya aku benar-benar keluar buah-buah roh. Supaya buah roh itu keluar dari hidupku. Saya ingin benar-benar... Sebenarnya gimana Pak? Ibadah dalam Kristen itu gimana Pak? Ibadah dalam Kristen itu Bapak... Oh enggak ada Pak. Ibadah dalam Kristen itu Bapak hidupnya hidup kudus. Jangan pikir yang jorok-jorok, jangan suka nonton bokep lagi, nggak usah dengki, tapi itu semua nanti akan kalau Bapak penuh Roh Kudus, itu Bapak nanti akan ini sendiri, akan punya keinginan untuk itu. Dan Bapak sudah mulai belajar diakonia. Apakah diakonia? Kalau punya uang, jangan dihabisin semua atau berbagilah kepada orang-orang yang lapar, yang miskin. Bukan buat dipuji-puji. Jadi Bapak kalau ngasih orang, jangan sebutin, oh nama saya ini, ya, supaya orang kenal Bapak, jangan. Kalau orang sampai kenal Bapak, terkenal Bapak tukang yang suka amal gitu ya, maka Bapak bukan ibadah, itu Bapak sedang cari nama. Nah, orang jangan selfie, jangan. Jadi kalau mau ngasih orang aja, nggak usah dikristenkan, nggak usah. Oke, kalau ada orang miskin, orang nggak kuat makan, itu tugas kita buat kasih makan, bukan tugas negara, tugasnya gereja. Gereja siapa? Kita lah gereja. Tugasnya Bapak untuk kasih makan mereka. Jadi kalau Bapak punya uang lebih, paksakan diri untuk berbagi. Oh, uangnya kurang, Pak. Buat sendiri gaji cuma 1 juta, Pak. Anak saya 5. Setengah. Anak saya 5, Pak. Bagaimana? Selalu sisihkan buat orang lain. Kalau puasa ada kewajiban untuk berpuasa, Pak? Oh, nggak ada. Di dalam Kristen itu, saya berpuasa, kadang-kadang saya berpuasa seminggu sekali, kadang-kadang saya berpuasa 7 hari berturut-turut. Saya kadang-kadang berpuasa. Nah, itu nanti ada video saya tentang berpuasa. Bagaimana cara berpuasa? Berpuasa itu 24 jam makan cuma sekali. Bukan 24 jam makannya 3 kali pagi-pagi, bukan. Tapi 24 jam itu cuma makan sekali. Dan kalau Bapak pengen makan enak itu kasihkan ke orang lain, Pak. Itu puasa yang benar. Ada di Yesaya 58. 55. Ya, ada Yesaya 58, nanti Bapak baca bagaimana berpuasa yang benar. Itu Alkitab sudah ngajarin ke kita bagaimana puasa yang benar. Kita kalau lagi puasa, kita ya jangan membebani orang. Kalau jangan kita lagi puasa terus orang susah gara-gara kita nutup warungnya orang. Nah, itu nggak boleh, Pak. Kita puasa ya kita yang susah sendiri, jangan orang lain susah gara-gara kita puasa. Kita yang puasa, orang lain suruh prihatin buat kita, jangan. Nah, tapi kalau lagi puasa juga... Puasa itu termasuk ibadah wajib. Oh, bukan, Pak. Itu bukan ibadah, Pak. Puasa itu seperti Bapak, kalau Bapak puasa itu Bapak bilang, saya sungguh-sungguh dengan apa yang saya doakan ini. Ibadah Kristen itu hanya 2, Pak. Menjaga hidup kita supaya kudus. Hidup kudus itu artinya Bapak tidak berzina, ya, menjaga pikiran-pikiran dari pikiran yang jahat, itu hidup kudus, Pak. Dari iri dengki, dari kesombongan, itu namanya hidup kudus. Itu nanti Bapak baca Galatia 5 ayat 22-23. Itulah hidup kudus. Itu namanya buah, ya. Nah, kemudian untuk ibadah yang kedua adalah mengunjungi orang-orang yang susah, Pak. Yang hidupnya susah. Amin. Kalau di dalam Alkitab dikasih contohnya adalah anak yatim dan janda-janda miskin. Tapi tetap ada catatannya, sambil menjaga dirimu tidak tercemar oleh dunia, tetap hidup kudus. Jadi ngelihat janda, jangan terus malah kita kepengin ngawinin atau kamu saya kasih makan karena saya mengharapkan kamu mau ngawini kamu. Nah, itu banyak orang datengin gitu terus memanipulasi mereka, Pak. Nah, itu juga namanya tidak kudus. Nah, itu yang begitu tuh justru terkutuk, Pak. Namanya kita hak anak yatim itu kita ambil lah, kita nggak boleh. Di Alkitab sudah bilang ya, ketika kita memberi makan mereka, kita itu menghutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan. Iya, menghutangi namanya. Kita menghutangi. Ya karena begini, Pak, ya. Berarti dengan turunnya Tuhan Yesus ke dunia itu, berarti
menutup para nabi. Berarti setelah Tuhan Yesus itu tidak ada nabi lagi, mungkin begitu. Iya. Salah gimana? Tidak ada setelah tuh, bukan. Yesus itu bukan nabi ya Pak. Yesus itu adalah penggenapan dari semua nubuatan para nabi. Dan Yesus adalah berita yang dibawa oleh para rasul. Yesus adalah penggenapan dari nubuatan para nabi di dalam Perjanjian Lama dan berita yang diberitakan oleh para rasul dalam Perjanjian Baru. Nah, Yesus adalah anak manusia tadi, anak manusia dalam tanda kutip ya, anak manusia yang tadi Pak Henry Dari roh itu tanya, ya bahwa ia adalah Allah sendiri yang kemudian turun ke dunia sebagai anak manusia. Tadi ya dalam kutip tadi dia benar-benar sesuatu yang khusus. Nah, itulah yang dinubuatkan oleh para nabi dan yang diberitakan oleh para rasul. Yesus tidak pernah mengaku dirinya adalah nabi, tetapi ia berkata, akulah Tuhan, majikan. Nah, ada banyak sekali Allah di muka bumi ini. Ada Allah Filistin, Allah orang Amalek, Allahnya orang Arab, ada Allahnya orang Jawa, ada Allahnya orang Kalimantan, ada Allahnya orang Batak, ada Allahnya orang Papua. Tetapi hanya ada satu Tuhan dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang mau kita pilih menjadi majikan kita? Yesus. Ada banyak orang, Allah Gunung Kawi, ada Allah Gunung Kemukus. Satu orang bisa punya 5 Allah. Satu orang bisa punya 5 Allah. Tetapi hanya satu orang hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan. Itu firman Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Kita hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, itulah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengabdi kepada Tuhan? Matius 25. Ya, kalau kita baca dalam Matius 25, bagaimana aku tahu? Bagaimana melayani Tuhan yang tidak kelihatan? Kan sekarang kita nggak lihat tiap hari Tuhan Yesus sama kita. Maka setiap kali kita kasih makan orang, kasih minum, kasih pakaian, kasih tumpangan, kita tengok dia di penjara, waktu dia sakit kita rawat, itu kita sedang melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan di gedung gereja. Melayani Tuhan itu bukan ketika kita khotbah atau kita nyanyi-nyanyi. Melayani Tuhan itu tadi, sudah jelas Matius 25. Setiap kamu melakukannya untuk orang yang paling hina itu. Siapa? Musuh kita kan yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Tetapi kita juga mengasihi sesama. Makanya tadi perintahnya adalah mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi sesama? Ya kita mengasihi sama kepada sesama kita kasih. Kita mengasihi, mengampuni, memberkati. Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Setiap kita melakukannya untuk orang yang paling hina, siapa yang paling hina dalam hidupmu? Musuh kita kan? Atau siapa yang paling hina? Adik kita yang bolak-balik kena narkoba masuk penjara, yang menghabiskan uang orang tua kita. Itu kan juga paling hina kan? Siapa yang paling hina? Nah itu yang harus kita rawat. Itulah mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, nanti tiap minggu, Pak, nanti satu-satu firman Tuhan katakan, beritakan Injil dan ajarkan. Nanti saya ajarkan tiap minggu, tiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu Bapak ikut aja, itu pengajaran khusus pemuritan. Makanya saya materinya sangat mendasar sekali dan saya bikin di situ materi dasar, tapi saya bikin dalam. Jadi supaya tahu aplikatif, supaya bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tiap hari Minggu saya ada pemuritan, Pak, jam 6 sore juga. Mas Hendy juga suruh nggak suka itu juga ya, teman-teman juga. Ya, kalau hari-hari begini, ini hari-hari saya berapologia, melakukan kritik sosial, menyampaikan suara kenabian. Tapi kalau hari Minggu, itu saya melakukan pemuritan. Begitu, Pak. Sebetulnya nanti kalau, ya nanti mungkin sambil jalan, Pak. Karena nanti terlalu banyak, nanti biar Roh Kudus yang menuntun Bapak. Tapi intinya Bapak email ke saya, supaya Bapak segera dibaptis. Kalau Bapak dibaptis, nanti Roh Kudus yang akan membimbing Bapak lebih jauh untuk harus apa sekarang. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ikutlah aku. Tuhan Yesus bilang begitu kan.